Kami bersyukur ya Tuhan. Dan sekarang biarlah kami juga mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan ini anugerah yang besar, anugerah yang indah yang Engkau berikan bagi kami. Setiap kami yang hari ini hadir, biarlah kami juga boleh memahami kebenaran firman Tuhan untuk kami hidupi dalam kehidupan kami setiap hari. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Shalom saudara. Ya, hari ini kita membahas sebuah tema yang menurut saya sangat relevan buat kita gitu ya. Yaitu pekerjaan, berkenaan dengan pekerjaan. More than your work. Kamu lebih dari pekerjaan dan pencapaianmu. Satu bagian firman Tuhan yang kita baca yang menjadi dasar bagi kita untuk membahas tema ini. Saya ajak kita membuka di dalam Amsal. Amsal pasal ke-6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya baca ayat yang genap, teman-teman semua Gospel People membaca ayat yang ganjil, bersahutan kita membaca sampai dengan ayat yang ke-11. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Saya duluan ayat 6 dan kemudian saudara. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ya, sampai di sana pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap kita yang membaca dan merenungkan dan juga melakukan dalam kehidupan setiap hari. Nah teman-teman, Gospel People, pernah nggak kita menemukan di Nissan, siapa yang suka atau pernah ke kuburan, gitu, ya? Kemudian saudara menemukan, ya, saudara menemukan Nissan di sana dan kemudian di sana itu ditulis, ya, KPI seseorang, gitu ya. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak teman-teman kemudian menemukan di tulisan disertai gelarnya? Ada nggak? Ada? Ada. Saya belum pernah. Oh, saya bukan Batak soalnya ya. Ya, saya nggak tahu. Tapi saya selama pergi ke kuburan saya tidak menemukan ada gelar ya. Nggak ada rasanya. Kemudian ada award yang dia dapat gitu ya. Juara padel gitu ya. Saya rasa nggak ada gitu ya. Ya, di Bapak Nissan nggak ada indeks prestasi, nggak ada target penjualan yang telah dicapai, nggak ada saldo rekening, nggak ada saya rasa. Tapi yang menjadi ironis buat kita adalah setiap hari kita itu bertaruh nyawa, setiap hari kita bertaruh kesehatan mental kita mempertaruhkan keluarga kita demi sekedar angka-angka yang saya sebutkan tadi, saudara. Betul apa betul? Ya, saldo, prestasi, pencapaian, ya, target-target kita itu sampai bertaruh nyawa gitu. Ya, kita mengorbankan banyak hal, mengorbankan bahkan semua hal untuk mencapai itu, saudara. Tetapi ketika kita meninggal nanti, itu kalau dibacakan mungkin dibacakan gitu ya. Saya orang Manado, kalau misalnya ada orang yang meninggal itu dibacakan. Ini sarjana, S1, S2, S3 gitu ya. Pernah menjabat ini, pernah menjadi penatua gitu ya. Kalau Peter nanti kalau meninggal, kalau di gereja, di asal saya itu disebutin. Penatua dari periode ini, dari tahun ini sampai tahun ini. Wah, 3 periode, 4 periode, penatua seumur hidup misalnya, saudara.
mungkin disebutkan, tapi tidak pernah dituliskan dalam nisannya. Ya. Atau kemudian saudara ketika misalnya bertemu dengan orang kemudian bertanya, siapa kamu? Kemudian kita langsung menyebutkan nama kita atau menyebutkan gelar, profesi atau sesuatu yang menempel ketika menyebutkan nama kita. Siapa nama kamu? Siapa kamu? Kita bilang, saya manajer, saya direktur, saya founder, saya analis, saya kreatif dalam hal ini, saya konsultan. Ya. Tapi kita biasanya hanya menyebut nama kita, betul nggak? Ya. Peter ketemu orang kemudian, saya pemilik juragan, kasur, kan enggak gitu ya. Yang kita sebut siapa? Nama kita. Kalau ya identitas kita itu terletak kepada gelar, terletak kepada profesi, terletak kepada pencapaian-pencapaian kita, maka kalau produktif kita merasa berharga. Tetapi jika kita gagal, maka kita merasa tidak berguna. Nah, inilah yang kemudian menjadi concern buat kita. Ya, saya rasa ini masih anak-anak muda gitu ya. Mungkin di antara yang hadir saya yang paling tua gitu ya. Ya, saya sudah mau pensiun soalnya ya. Ya, jadi saya yang paling tua mungkin di antara teman-teman semua. Kalau kita merasa bahwa kita produktif, kita menghasilkan A, B, C, maka kita merasa bahwa kita berharga. Tapi kalau kemudian kita gagal, kita mengalami kebangkrutan, maka kita merasa pribadi yang sangat-sangat tidak berguna. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tapi hari ini sebuah kebijaksanaan kuno, ya, Amsal ini adalah kumpulan-kumpulan kata-kata bijak, kalimat-kalimat bijak yang udah ribuan tahun yang lalu, tetapi masih sangat relevan untuk mengkoreksi pikiran kita, untuk mengevaluasi kehidupan kita di masyarakat urban, di masyarakat perkotaan. Nah, dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8 dibilang begini, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Gospel people, Alkitab menolak menjadikan pekerjaan sebagai pencetak harga diri manusia. Sekali lagi, Alkitab menolak menjadikan pekerjaan sebagai pencetak harga diri seseorang. Alkitab tidak mengatakan bahwa pekerjaan kita, profesi kita adalah cetak biru hidup kita. Enggak. Dan kalau kita membaca, maka kita menemukan kunci dari teks ini bukanlah pada kerja keras. Tetapi ketika pengamsal menyuruh orang menulis dan kemudian dibacakan, sebenarnya dia memusatkan kepada satu kata dari rangkaian kalimat yang ada di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11 tadi. Saudara, yaitu pada satu kata, yaitu bijak. Nah, teman-teman, gospel people, ini bahasa Ibraninya kata bijak. Nah, ketika kita membaca kata bijak, wahakam, mungkin ini ada serempat yang kemudian kita bicara tentang hikmat, ya, hakam, ya, hikmat. Nah, kalau kita mengetahui tentang hikmat, orang kemudian konotasinya kepada kecerdasan intelektual. Berbicara tentang bagaimana saya menjadi pekerja, bagaimana saya menjadi seseorang yang efisien untuk bekerja tanpa berhenti. Kalau mungkin kita hari ini ketika kita berkata bahwa saya adalah orang yang cerdas, saya seorang yang pintar, maka kita berbicara tentang seseorang untuk dengan ambisinya bekerja luar biasa untuk mendapatkan A, B, C, untuk melekat di dalam hidupnya. Bekerja untuk mengejar promosi, mengejar validasi. Itu mungkin yang melekat dalam pikiran kita ketika kita dikatakan biarlah engkau menjadi bijak. Tetapi makna asli dari kata bijak atau wahakam ini adalah sebuah kemampuan praktis untuk hidup selaras. Sama-sama katakan, selaras. Teman-teman, tadi kita diiringi oleh 3 alat musik yang selaras
di dalam mengiringi kita bernyanyi. Coba bayangkan saudara ya, ketika 3 alat musik ini itu tidak selaras saudara. Drum itu jalan sendiri, tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Kemudian ini bass, ini bunyinya sendiri. Keyboardis apalagi kalau dia sudah merasa wah ini udah lebih kenceng. Ini keyboardis juga nggak mau kalah, dia kencengin lagi. Ini bass loh, masa aku juga mau kalah, dia naikin lagi. Itu selaras nggak? Enggak. Kita bisa menyanyi, kenapa? Karena diiringi dengan 3 alat musik yang selaras di dalam mereka bermain. Ketika misalnya singer, worship leader merasa, oh ini sudah kenceng, oh saya juga nggak mau kalah, saya harus naikin ya, saya harus lebih kenceng lagi. Wah ini worship leader nggak mau kalah, singer juga di belakang, memang cuman worship leader yang bisa, gue juga bisa. Dia naikin lagi, wah dia improvisasi kanan kiri atas bawah saudara. Itu worship leader saya bingung, ini siapa yang ngelit gitu ya. Tetapi ketika semua itu selaras, serasi, maka ini menjadi sebuah komposisi yang indah yang kemudian kita bisa mengikuti menyanyi. Betul tidak? Itu, hikmat itu berbicara tentang kemampuan praktis untuk hidup selaras. Dengan apa? Selaras dengan tatanan ciptaan Allah. Semut menjadi bijaksana, semut bisa menjadi wahakam bukan karena ia ingin mengejar promosi jabatan, enggak. Tetapi dia itu mau hidup menyatu dengan ritme yang Tuhan sudah tetapkan. Masih ingat ya khotbah saya minggu lalu tentang apa? Cocok gitu ya. Bagaimana kita itu sudah mendapatkan porsi, bagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi bicara tentang hikmat, bijaksana itu berbicara tentang bagaimana kita menyatu dengan ritme yang sudah Tuhan tetapkan. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang keteraturan tanpa perbudakan. Di masyarakat urban kita didorong untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya sampai kita menjadi budak dari pekerjaan kita. Maka tidak jarang kita mendengar kalau kita bekerja kita bilang apa? Saya ini budak korporat gitu ya. Betul apa betul ya? Ya. Coba lihat kiri kanan. Itu mukanya muka budak apa enggak ya? Ya. Jangan ngeliatin saya. Kalau Anda ngeliatin saya berarti saya budaknya gitu ya. Saudara, bicara tentang bijak itu berbicara tentang keteraturan tanpa perbudakan. Coba kita bandingkan. Apa yang digambarkan oleh Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Dia menggambarkan tentang si pemalas. Kemudian kita melihat bagaimana seorang yang mungkin menjadi ekstrim tertentu. Yang berkebalikan dari pemalas menjadi workaholic yang gila kerja. Dan bagaimana kita menjadi si bijak yang wahakam. Ya. Kalau si pemalas hubungan dengan kerja, dia itu tidak mau mengerjakan apa-apa. Dia menghindari. Dikasih tugas nggak mau. Dikasih melakukan sesuatu dia nggak mau. Dia menolak untuk bekerja. Tetapi kalau si gila kerja ketika diperhadapkan dengan pekerjaan, dia akan diperbudak oleh pekerjaannya. Dia akan diperbudak oleh pekerjaan. Tetapi seorang yang bijak melihat pekerjaannya, dia akan bekerja sesuai dengan ritme ciptaan. Dia akan bekerja sesuai dengan ritme ciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini berapa hari? Kemudian 1 hari diberikan istirahat kepada kita. Itu adalah selaras. Itu sesuai dengan ritme. Kerja berapa jam? Sehari? 18 jam. Ya, seharusnya 6 sampai 8 jam. Tetapi kita balik gitu ya. Jadi 18 jam kita bekerja. Kita menjadi mungkin tidak jadi pemalas saudara. Tetapi kita menjadi workaholic, si gila kerja. Tetapi
Bagian firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bekerja sesuai dengan ritme ciptaan. Ada pagi, ada siang, ada malam. Tetapi orang yang gila kerja menjadikan semua 24 jam itu adalah hari siang untuk bekerja. Motif utama di dalam bekerja, kalau dia malas, dia merasa aku udah nyaman begini. Ya, tidur sebentar lagi, bangun sebentar lagi, menutup mata sebentar lagi, membuka mata sebentar lagi. Dia menghabiskan waktunya untuk kenyamanan dirinya sendiri. Tetapi kalau si gila kerja, sikapnya terhadap pekerjaan, motif utamanya adalah mencari validasi, membuktikan, lu gak tahu siapa gue, gitu ya. Lu gak tahu siapa saya, ya, gak tahu. Wah, ini saya sudah dapat ini. Ya, ingin membuktikan bahwa nilai dirinya itu dari apa yang dia capai. Tetapi si bijak, yang wahakam, yang bijak adalah merespon pekerjaan itu sebagai panggilan. Merespon pekerjaan itu sebagai kasih Tuhan. Pekerjaan itu adalah panggilan. Tetapi pekerjaan itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita. Hasil eksistensialnya, si pemalas dia mengalami kegagalan. Kegagalan kemudian dia memberontak. Kegagalan juga bagi si gila kerja, si workaholic. Kenapa? Dia menjadikan pekerjaannya itu sebagai berhala di dalam hidupnya. Setiap hari, setiap waktu yang dia pikirkan adalah pekerjaan. Tetapi si bijak adalah dia melihat pekerjaannya itu, hasilnya itu keteraturan yang membebaskan. Nah teman-teman, gospel people, coba kita lihat sekali lagi, kita refleksi, kita evaluasi, kita itu di mana? Apakah kita si pemalas, menolak bekerja untuk kenyamanan diri, dan kita pada akhirnya gagal, dan kita memberontak, atau kita adalah seorang yang gila kerja, diperbudak oleh pekerjaan, mencari validasi, membuktikan nilai diri, dan kita kemudian gagal juga. Kenapa? Karena kita jatuh kepada penyembahan berhala atas pekerjaan kita, atau kita menjadi si bijak, bekerja sesuai dengan ritme, merespon pekerjaan itu sebagai panggilan, sebagai kasih Tuhan. Di dalamnya ada keteraturan, tapi keteraturan yang tidak diperbudak, tapi keteraturan yang membebaskan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di era modern seperti ini, ya, sesungguhnya kemiskinan yang paling menakutkan bagi kita yang tinggal di wilayah urban perkotaan bukanlah sekedar kita hilang finansial kita, bukan. Tetapi kemiskinan atau ancaman terbesar dalam hidup kita adalah kemiskinan eksistensial. Maksudnya apa saudara? Ketika pekerjaan, ketika gelar, ketika posisi kita tiba-tiba direnggut, maka kita kehilangan arah, kita kehilangan makna diri. Kita kehilangan segala sesuatu ketika gelar kita itu kita tidak dapatkan. Ketika pekerjaan yang kemudian kita damba-dambakan itu tidak kita dapat. Atau posisi kita direnggut, maka kita kehilangan arah. Kita kehilangan makna. Ini adalah kemiskinan terbesar. Ini adalah ancaman terbesar. Bukan kemiskinan finansial. Tapi kita mengalami kemiskinan arah. Kita kehilangan makna dalam kehidupan kita. Nah, ada satu, kemarin saya ke Bali saudara ya, walaupun saya diare dan harus masuk rumah sakit, saya kemudian sempat mengunjungi satu tempat baru yang ada di Bali. Satu mall dekat pantai, namanya Icon. Ya, Icon. Ya. Saya senang saudara ya. Begitu sampai di sana, wow, banyak orang di sana ya. Bule-bule gitu ya. Saya bukan bule gitu ya, tapi saya ketemu di sana orang-orang bule semua. Wah, orang pada ngumpul di sana.
kemudian di mallnya dingin banget, kemudian tembus ke belakang itu pantai gitu. Malam-malam kita lihat, wah itu luar biasa. Dan ketika kami jalan-jalan, kemudian driver yang mengantar, wah ini jadi tempat baru Pak di Bali. Jadi ikon baru, namanya Icon. Nah, icon itu sebenarnya bicara tentang gambar. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, dunia kerja memaksa kita mencetak icon buatan sendiri. Kita coba memahat identitas kita melalui resume kita. Resume kita itu seperti apa gitu ya. Kita memahat identitas, gambaran kita itu sesuai dengan portofolio yang mengagumkan. Kita mencetak gambar, ikon diri kita itu kepada tepuk tangan publik. Banyak orang yang wow makin terkagum-kagum gitu ya. Makin adore kita. Wow kita merasa luar biasa saudara. Walaupun kita juga senang gitu ya. Senang kalau misalnya ketemu gitu ya. Pak Jackson gitu ya. Kadang-kadang ketemu kemudian istri saya tanya, itu siapa kok? Bu gak ngerti siapa itu. Ya. Jalan lagi, Pak Jackson. Itu siapa? Bu aku gak ngerti gitu ya. Kok kamu terkenal man toh? Wah, satu waktu saya ikuti istri saya. Istri saya ke Bandung ya. Terus ada panggil, Ciwon, itu siapa? Bu, aku juga gak ngerti. Wah, kamu luar biasa ya. Aku cuma terkenalnya di Semarang, kamu terkenal di Bandung sampai di Bandung. Wow, ya. Tapi kita tuh merasa bahwa kalau kita dikenal, kalau kita diberi tepuk tangan, kalau kita itu dikagumi, kita merasa bahwa gambar diri, citra diri kita itu seperti itu. Kita terjebak kepada ilusi bahwa kalau dipuji, kalau dikagumi, maka kita menjadi seseorang. Kalau kita bekerja ini A, wow itu luar biasa. Kalau kita bekerja B, itu luar biasa. C luar biasa. Kalau D, kurang luar biasa. Harga diri kita ditentukan oleh apa yang kita kerjakan. Posisi apa yang saat ini kita punya. Kita menjadi seseorang jika ikon performa kita dipuji oleh dunia. Tetapi satu kebenaran firman Tuhan mengkoreksi kita sekali lagi. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan di dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Di situ dikatakan, Ia Yesus Kristus adalah gambar, ikon Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang Dia ciptakan. Saudara, di dalam Kristus, status gambar kita, identitas kita, ikon kita, tidak perlu lagi dipahat dengan keringat, dengan kecemasan, di mana identitas Anda sebagai gambar Allah telah dipulihkan secara penuh di mana? Di kayu salib. Jadi kalau hari ini teman-teman, gospel people, kalau Anda masih merasa, aduh, aku kok masih merasa bahwa aku dianggap seseorang karena posisi ini. Maka berarti gambar diri Anda belum sungguh-sungguh dimengerti, telah dipulihkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau kita masih merasa cemas dengan posisi kita hari ini. Beberapa teman tanya sama saya, Jack, lu mau pensiun? Iya, 55 tahun pensiun. Masih gagah, masih kuat begitu. Nanti lu gimana nanti? Gak ngerti saya. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat normal. Sesuatu yang sangat-sangat biasa. Kenapa? Karena memang kita dibiasakan oleh dunia untuk melihat diri kita dengan posisi kita, status kita, jabatan kita, pekerjaan kita. Tapi hari ini kita mau dikoreksi oleh Alkitab. Baik dalam Amsal maupun di dalam Perjanjian Baru dalam Kolose, Paulus ingatkan bahwa sesungguhnya gambar diri kita itu sudah selesai. Identitas Anda itu sudah selesai. Kapan selesainya? Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia mengucapkan satu kalimat, dia kata apa?
tetelestai. Sudah selesai. Sudah kelar, sudah selesai. Hanya kalau kita mengerti bahwa kita itu identitas kita, ikon kita sudah dipulihkan, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Merdeka. Tetapi kalau kita belum sampai ke situ, maka kita akan mengalami sebuah siklus rapuh. Bekerja keras, membangun, bekerja, berusaha membangun ikon gambar diri, mengharapkan pujian dari dunia. Tetapi apa yang kemudian kita alami? Kita alami kecemasan, kita mengalami kelelahan, keletihan, begitu pulang. Kita habis tenaga, kita habis daya, saudara. Dan siklus ini berulang kembali. Ya. Bangun pagi, bekerja keras, membangun, berusaha, mendapatkan pujian dari orang. Akhirnya kita cemas, kita kelelahan. Besok lagi begitu, bangun pagi, bekerja keras, membangun ikon, mengharapkan pujian dunia. Yang dialami adalah pulang kecemasan, kelelahan. Ulang lagi. Dan ini adalah siklus yang rapuh. Tapi kalau kita sudah mengerti bahwa Yesus Kristus telah menyelesaikan buat kita di atas kayu salib. Ketika dia mengatakan tetelestai. Maka kita merasa bahwa gambar diri kita itu sepenuhnya sudah dipulihkan. Kita bisa tersenyum bangun pagi, ketemu orang, ya, ketemu orang wajahnya gembira, tenang, ya, kedamaian, ada keamanan diri. Bekerja itu sebagai pelayanan, sebagai ibadah, ya. Pekerjaan itu bukanlah sesuatu yang membebani kita, tidak. Dan kita mengalami kestabilan. Gospel people, kita hanya bisa mencapai bijak, wahakam, bekerja rajin tanpa diperbudak ketika ikon kita, gambar diri kita sandarkan pedu kepada anugerah yang sudah selesai. Amin. Bukan berarti kita kemudian malas-malasan, enggak. Kita jangan jatuh kepada dua ekstrim tadi. Pemalas dan workaholic. Tapi kita menjadi bijak, wahakam, berhikmat. Hidup di dalam ritmenya Allah. Hidup di dalam keselarasan Allah. Kita tahu bahwa waktu kita bangun pagi, Tuhan memberi rahmat yang baru. Betul? Alkitab katakan, setiap kali aku bangun pagi, rahmat baru, selalu baru. Rahmat Allah itu selalu baru setiap pagi. Kita nggak akan kehilangan. Kita nggak akan kehilangan kekuatan menghadapi berbagai kesulitan. Karena kita tahu bahwa Allah tetap mengontrol segala sesuatunya. Kita tidak akan dipenuhi dengan kecemasan. Kita akan tidak berupaya untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Kita bekerja dengan ringan. Tetap rajin. Bekerja sekuat tenaga. Apa yang dijumpai tanganmu, kerjakan dengan baik. Tapi bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Gospel people. Hari ini mungkin ada di antara kita yang meletakkan identitasnya, nilai dirinya kepada pekerjaan. Yang membuat kita itu selalu dipenuhi dengan kecemasan. Yang membuat kita selalu merasa lelah, letih dalam pekerjaan kita. Kita tidak enjoy lagi dengan pekerjaan kita. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Anda jauh lebih berharga daripada pekerjaan Anda. Sampai kemudian Allah kemudian mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus, untuk menyelamatkan kita dari keterburu-buruan, dari chaosnya pekerjaan. Dan dia mau menganugerahkan damai sejahtera kepada kita. Biarlah kita memandang diri kita kepada salib Kristus. Dia mengatakan sudah selesai. Terima kasih Tuhan untuk karya salib Yesus Kristus
Yang bukan hanya menebus pekerjaan yang kami kerjakan, tetapi Engkau menebus kami yang mengerjakan pekerjaan itu. Sehingga kami tidak menjadikan pekerjaan kami sebagai berhala, tapi kami memandang kepada Kristus yang telah menebus pekerjaan kami dan menebus kami yang mengerjakan. Sehingga setiap kali kami melakukan pekerjaan kami melakukan dengan ritme yang selaras dengan Engkau sendiri. Tolong kami ya Tuhan. Kami adalah sangat-sangat berharga, sangat-sangat bernilai. Bukan terletak pada pekerjaan kami, tetapi kepada Kristus yang telah menyelesaikannya buat kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.